Program rehab ini adalah program untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada peserta PBPU menunggak untuk membayar iurannya secara bertahap atau menyicil. Lumayan sebenarnya yang peserta yang menunggak. Jadi harapannya peserta itu kan kalau kartu iurannya tidak dibayarkan, otomatis kan kepesertaannya langsung tidak aktif. Kalau bayar langsung kan terlalu banyak mungkin iuran yang harus dibayarkan. Mungkin bukan pingin ya, tapi maaf tiba-tiba sakit. Ya, tiba-tiba sakit sehingga mau digunakan. Karena satu kondisi ya yang mengharuskan. Nah itu bisa caranya ya. Halo warga Kabupaten Kebumen dan warga dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kita jumpa lagi dalam Free Talk Kebumen Update bersama BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen. Di kesempatan kali ini, pemirsa, kita bakal ngomongin nih tentang New Rehab 20 PBPU. Apa sih sebenarnya PBPU itu ya? Kita bakal nanya nanti dengan narasumber kita. Jadi intinya adalah tema bahasan kita kali ini tentang New Rehab 20 PBPU menunggak yang alih segmen ke kepesertaan lain. Nah, panjang banget ya. Nah, kita akan tanya langsung. Di samping saya sudah ada namanya Mas Robi. Halo, apa kabar Mas Robi? Alhamdulillah sehat. Iya. Beliau ini adalah staf penagihan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabupaten Kebumen. Kita akan ngobrol ini. Ya, soal tema yang tadi sudah saya sebutkan ini panjang banget ya Mas ya. New Rehab 20 PBPU menunggak. Waduh, ini apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya rehab ini, rehab titik 2 itu adalah pengembangan ya, pengembangan aplikasi yang sebelumnya, program rehab yang sebelumnya. Jadi sebenarnya program rehab ini adalah program untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada peserta PBPU menunggak untuk membayar iurannya secara bertahap atau menyicil. Iya. Kalau PBPU sendiri itu apa? PBPU itu kalau di masyarakat sebenarnya biasanya dikenal dengan peserta mandiri. PBPU sendiri itu kepanjangannya adalah peserta bukan penerima upah. Jadi lebih mudahnya untuk dipahami berarti masyarakat umum gitu yang tidak bekerjakah atau bagaimana? Biasanya ini peserta yang bayar iurannya sendiri. Kalau ada juga kan ada peserta yang perusahaan yang seperti itu kan dia iurannya dipotong langsung lewat gaji. Nah kalau ini peserta langsung bayar iuran secara mandiri. Yang setiap bulan itu ya? Setiap bulan. Iya. Terus kemudian Mas Robi bisa dijelasin mungkin perbedaannya, tadi kan namanya New Rehab, berarti sebelumnya ada dong yang nggak ada new-nya. Ini perbedaannya apa dengan yang sebelumnya, program bedanya sebelumnya? Itu kalau yang dulu itu untuk peserta PBPU yang menunggak, itu cuma membayar iuran tunggakan iurannya. Kalau nyicil dia cuma membayar cicilannya saja. Tunggakannya itu misalnya nunggaknya 6 bulan dia cuma membayar cicilan tunggakannya saja tanpa membayar tagihan bulan berjalan. Nah kalau yang sekarang itu sudah mengakumulasikan pembayaran tunggakan iurannya plus tagihan iuran berjalannya, sehingga pada saat selesai melakukan cicilan berakhir, otomatis kartunya langsung aktif dan bisa digunakan. Iya. Kok sampai dikeluarkan nih program ini, pasti ada sesuatu yang mendasari nih, mungkin bisa diceritakan sedikit. Apa saking banyaknya yang menunggak atau bagaimana ini Mas Robi? Iya, sebenarnya boleh dikatakan peserta PBPU menunggak ini kan juga ada yang alih segmen. Jadi juga apa namanya? Alih segmen ini mungkin bisa alih segmen itu adalah peserta yang awalnya peserta PBPU menunggak, kemudian dalam perjalanan ternyata yang bersangkutan itu dapat bekerja di perusahaan lain ya, perusahaan swasta katakan seperti itu. Iya, yang ditanggung. Ya, kemudian dia beralih ke perusahaan sehingga pesertaannya berubah. Segmentasi awalnya PBPU berubah menjadi segmentasi badan usaha tenaga kerja itu. Gitu ya. Jadi yang awalnya mandiri kemudian selanjutnya sudah tidak membayar secara pribadi tapi ditanggung oleh perusahaan. Iya, dipotong melalui gajinya. Jadi ini alih segmennya di sini ya, perubahan seperti itu. Iya. Tadi bisa dijelasin saking banyaknya kasus yang menunggak atau seperti apa? Lumayan sebenarnya yang peserta yang menunggak. Jadi
harapannya peserta itu kan kalau kartu iurannya tidak dibayarkan, otomatis kan kepesertaannya langsung tidak aktif. Jadi untuk mengakses pelayanan kesehatan itu tidak bisa. Jadi harapan kami dengan New Rehab ini, peserta itu dapat menyegerakan untuk mengaktifkan kartunya dengan cara menyicil tunggakan iurannya. Kalau sudah dicicil tunggakan iurannya sudah berakhir, kartunya langsung aktif dan bisa digunakan. Dan kalau boleh tahu, jumlahnya cukup banyakkah di Kabupaten Kebumen sendiri? Lumayan, kalau untuk jumlahnya itu banyak ya, karena segmentasinya kan kalau untuk peserta PBPU itu kan ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Lumayan lah boleh dikatakan untuk peserta yang menunggaknya. Sebenarnya dengan program rehab ini sebenarnya membantu meringankan untuk peserta itu sendiri dalam membayarkan iuran yang tertunggaknya itu. Dan dia pingin kartunya itu aktif dan bisa digunakan. Kalau bayar langsung kan terlalu banyak mungkin iuran yang harus dibayarkan, sehingga kami boleh dikatakan mengembangkan program rehab ini, harapannya meringankan tadi untuk memudahkan peserta itu membayar iuran secara menyicil bisa, kemudian kartunya segera aktif dan bisa digunakan lagi. Iya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan gitu. Iya, bisa. Kalau kemampuannya itu nanti dia yang bersangkutan itu bisa mau nyicilnya itu kalau PBPU peserta PBPU itu yang belum alih segmen itu maksimal nyicilnya 12 bulan. Nah, tapi kalau misalnya menunggak selama 1 tahun nih. Iya, 12 bulan ya. Perlu untuk menggunakan fasilitas BPJS, tapi karena menunggak tidak bisa. Nah, akhirnya jalan satu-satunya selain melunasi ini tadi ya dengan program New Rehab ini. Jadi artinya bukan misalnya sudah daftar New Rehab itu kemudian langsung aktif, belum. Tapi misalnya nyicilnya 4 bulan, berarti nunggu 4 bulan ini. Nunggu 4 bulan ini, kalau sudah cicilannya sudah selesai, tunggakan cicilan tunggakan sudah selesai, baru bisa aktif dan baru bisa digunakan. Bukan berarti daftar rehab langsung bisa digunakan, bukan seperti itu. Tetap ada jeda. Iya, karena kalau menunggaknya misalkan mau nyicilnya 4 bulan, berarti nunggu 4 bulan setelah melunaskan itu baru bisa digunakan lagi. Digunakan. Kalau memang di kasus-kasus tertentu ini perlu sekali untuk menggunakan layanan BPJS Kesehatan sementara belum aktif, belum lunas, ini gimana? Itu tadi, kalau kepesertaannya itu iurannya belum dibayarkan, otomatis tetap kan tidak bisa. Iya, tidak bisa. Jadi misalkan ada juga ini peserta yang katakanlah mendaftarkan di program rehabnya untuk 6 bulan. Ternyata dalam perjalanannya 3 bulan, dalam berjalan sudah membayar cicilan 3 bulan, ternyata sudah ingin menggunakan. Padahal kan masih ada 3 bulan ke depan. Nah, itu mungkin bukan pingin ya, tapi maaf, tiba-tiba sakit. Iya, tiba-tiba sakit sehingga mau digunakan. Karena satu kondisi yang mengharuskan. Nah, itu bisa caranya ya di dalam aplikasi di Bubble JKN itu ada pelunasan, klik pelunasan, nanti tunggakan iurannya akan muncul semua, itu langsung harus dibayar lunas. Kalau belum dibayar lunas, otomatis kan kartu tidak bisa aktif. Tetap tidak bisa. Iya, ada yang sudah menyicil 3 bulan, ternyata karena lain dan suatu hal ingin digunakan. Nah, itu mau nggak mau yang cicilan yang 3 bulan ke depannya dibayar langsung sekaligus karena mau bisa digunakan BPJS Kesehatan. Intinya memang harus dilunasi terlebih dahulu ya? Iya. Iya, harus dilunasi terlebih dahulu untuk bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Kalau yang rehab ini sebenarnya kan ada yang seperti teman-teman kita yang mengedukasi langsung door to door ke rumah PBPU menunggak ini, mereka mengedukasi agar segera membayarkan iurannya agar kartunya bisa digunakan untuk berobat pada saat ingin digunakan. Nah, yang seperti ini mereka itu kadang-kadang ada yang misalkan tunggakannya 5 juta, uangnya baru 2.500.000 nih. Kalau mau 2.500.000 dibayarkan kan tidak bisa, karena sistem pembayaran, mekanisme pembayar tempat kita itu sistemnya close payment. Close payment itu jadi tagihan yang muncul katakanlah 5 juta itu tidak bisa dibayarkan lebih dari segitu atau kurang dari 5 juta tadi. Misalnya 5 juta tidak boleh kurang dari 5 juta, tidak boleh lebih dari 5 juta. Kalau lebih dari 5 juta berlaku kelipatan saja. Misalnya 5 juta dia bayarnya 10 juta gitu. Itu yang bisa seperti itu. Nah, yang seperti ini peserta itu 2.500.000 punya uangnya padahal tunggakan iurannya 5 juta. Nah, yang seperti inilah yang kami harapkan di
program rehab ini, mereka bisa ada wadahnya. Mereka bisa nitipkan uangnya 2.500.000 tadi, nanti yang berikutnya bisa dicicil secara bertahap. Ini ditawarkan langsung oleh BPJS Kesehatan atau memang dari inisiatif langsung masyarakat atau PBPU tadi? Ya, kami sebenarnya program rehab ini sudah kami sosialisasikan baik di lewat spanduk-spanduk, pernah juga lewat radio sepertinya. Nah, di situ harapan kami yang merasa yang tadi itu, misal tunggakannya 5 juta, punya uang baru 3 juta. Nah, ini ada wadah sekarang bisa ikut program rehab ini agar segera aktif kepesertaannya. Jadi kan ada uang 3 juta, dia nyicil misalkan masih 2 bulan lagi, dengan sisa itu ya sudah, dia 2 bulan itu menyicil, kemudian aktif kembali kartunya dan bisa digunakan. Apalagi yang sekarang ini kasus-kasus persalinan kan masih bisa, HPL-nya masih berapa bulan lagi ke depan. Nah, mereka tidak bisa menyiapkan dengan ikut program rehab kalau misalnya posisinya menunggak. Informasi terkait dengan layanan program ini bisa diketahui masyarakat melalui apa? Selain tadi sosialisasi, kan tidak semuanya ya, tidak semuanya mungkin kalau sosialisasinya mungkin di media ya, tidak semuanya orang melihat. Ini tadi ada door to door sebetulnya ya. Ada. Kalau semacam surat langsung by person gitu dilakukan tidak? Kalau kami ini kan kami ada petugas juga di BPJS seluruh Indonesia. Di BPJS Kesehatan itu ada petugas namanya petugas telecollecting. Jadi ada peserta yang menunggak 2 bulan sampai 24 bulan menunggak. Jadi berapapun menunggaknya ya, itu maksimal 24 bulan kami nagihnya. Jadi jadi ada 2 bulan sampai 24 bulan, ada petugas kami yang melakukan telepon langsung kepada pesertanya. Kemudian kalau pesertanya belum sanggup membayar iurannya secara langsung, nah kami tawari secara program rehab ini agar mereka bisa segera menyegerakan untuk membayar iuran yang tertunggaknya ini, sehingga kartu JKN-nya segera aktif kembali. Kemudian juga ada yang di lapangan namanya kader JKN, itu door to door. Mereka juga menyampaikan agar mengedukasi peserta agar iuran yang tertunggak ini segera dibayarkan. Kemudian kalau sudah dibayarkan kan otomatis aktif kembali. Kemudian misalkan punya uangnya berapa belum cukup, ini bisa ikut program rehab seperti itu. Ada semacam jalan keluar atau solusi untuk mereka yang sampai pada titik tertentu tetap tidak bisa melunasi tapi memerlukan layanan kesehatan. Ini gimana ini, Mas Robi? Kalau ada semacam subsidi dari pemerintah kah atau kalau tidak? Subsidi dari pemerintah itu tidak ada ya. Tidak ada, ya, tidak ada ya. Jadi kalau yang peserta PBPU menunggak seperti ini pada awal mendaftar menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan, kan ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, tidak ada paksaan memilih kelasnya, tergantung kemampuan mereka membayar iurannya setiap tanggal 10 sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dan mereka berkomitmen untuk membayar itu. Artinya di awal mereka mendaftar menjadi peserta itu, mereka sudah tahu kalau setiap bulan harus membayar iurannya. Nah, pada saat mereka menunggak, otomatis konsekuensinya tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan itu. Jadi memang wajib harus dilunasi. Harus dilunasi. Ya, harus dilunasi. Ya, seperti itu. Kemudian Mas, ketika ini sudah dilunasi misalnya, tapi kan udah ada catatan nih, ada riwayat, oh ini pernah menunggak nih, ini akan berdampak nggak dalam layanan kesehatan yang diperoleh oleh peserta itu ya? Iya. Tidak ada sebenarnya. Pada intinya adalah kalau peserta BPJS Kesehatan tertib membayar iuran ataupun ada menunggak-menunggaknya, tetapi pada saat yang bersangkutan aktif kartunya, itu fasilitas kesehatan wajib melayani. Gitu. Tidak ada, walaupun pernah menunggak sama yang tidak pernah menunggak sama sekali, pada posisi saat mau digunakan kartunya aktif tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi boleh dikatakan semuanya sama. Jadi setara. Jadi mau menunggak tidak menunggak, semuanya untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan itu sama. Tidak ada sedikit kembali lagi tadi ke pertanyaan yang sebelumnya, Mas. Tadi kalau disampaikan ada petugas yang akan mengingatkan ya. Atau melakukan pemberitahuan maksimal 24 tunggakan ya. Maksimal 24 tunggakan. Itu sepanjang 24 itu baru ada pemberitahuan kah atau dari setiap bulan? Setiap bulan. Setiap bulan ada pemberitahuan Anda belum membayar gitu ya. Selama yang bersangkutan itu tidak ganti nomor handphone ya. Jadi selama ada itu ada lewat WA dan telepon langsung kepada pesertanya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik, kita sampai di segmen terakhir, pesan-pesan nih, tips untuk masyarakat pengguna
BPJS Kesehatan dan juga yang belum mungkin. Silakan Mas Robi. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terutama segmentasi PBPU, peserta mandiri yang iurannya dibayar sendiri, segeralah membayar iurannya karena kita tidak tahu kapan kita sakitnya. Jadi harapannya jangan melakukan menunggak iurannya, bayarlah tertib secara teratur setiap bulannya agar pada saat sakit kita tidak ada masalah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Oke, gitu. Baik. Terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya kali ini. Demikian tadi pemirsa, Free Talk ngobrol Kebumen Update bareng BPJS Kesehatan Kabupaten Kebumen. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik, kita sudahi obrolan kita di kesempatan kali ini. Saya Dian Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.